Komunikasi cinta terhambat aturan lapas. Kisah asmara Amar Zoni dan Dr. Camelia ternyata tidak seindah yang dibayangkan publik. Meski terlihat mesra dalam berbagai momen persidangan, kenyataan yang terjadi di balik jeruji besi jauh lebih rumit. Setelah ditahan di lapas Super Maksimum Security Nusa Kambangan, komunikasi Amar dengan kekasihnya mendadak tersendat. Penyebabnya bukan karena hilangnya rasa, melainkan karena jeratan sistem hukum yang ketat. Aturan di dalam lapas ternyata membatasi siapa saja yang boleh melakukan video call dengan narapidana. Dan di antara daftar yang diperbolehkan, nama Camelia yang belum memiliki ikatan resmi secara hukum dengan Amar tidak termasuk. Situasi ini memunculkan spekulasi dan pertanyaan dari publik. Apakah hubungan mereka cukup kuat menghadapi birokrasi yang tak kenal ampun? Mengapa Camelia tidak bisa video call? Ini faktanya. Sebagian publik mungkin menganggap aneh, kenapa pasangan yang sedang menjalin hubungan tidak bisa saling menyapa lewat video call? Jawabannya sederhana namun memilukan. Berdasarkan peraturan yang berlaku di sejumlah lembaga pemasyarakatan di Indonesia, fasilitas video call hanya diberikan kepada keluarga inti. Itu artinya dibutuhkan bukti hubungan yang sah seperti kartu keluarga atau surat nikah. Tanpa itu, seorang kekasih, sekuat apapun ikatannya secara emosional, tetap dianggap sebagai orang luar. Itulah yang kini dihadapi oleh Dr. Camelia. Hubungan yang tak terikat hukum membuatnya tidak punya akses untuk melakukan video call dengan Amar meskipun hatinya berada di tempat yang sama. Ini bukan hanya soal cinta, tapi soal dokumen. Amar Zoni angkat suara. Ini bukan salah siapa-siapa. Dalam suasana persidangan yang serius, Amar akhirnya membuka suara kepada Camelia mengenai penyebab komunikasi mereka terhambat. Ia menjelaskan dengan tenang namun penuh tekanan bahwa aturan ini bukan keputusannya, bukan pula bentuk menjauhkan diri. Dalam penjelasannya, Amar menyebut bahwa untuk mendapatkan hak video call, seseorang harus menyertakan dokumen resmi seperti surat nikah atau bukti hubungan keluarga. Ia bahkan menyebutkan dengan detail, untuk video call juga harus ada disertakan kakak, surat nikah, dan lain-lain. Pernyataan ini mengandung makna dalam. Ia ingin Camelia tahu bahwa hambatan ini bukan dari hatinya, melainkan dari sistem yang membelenggu langkah mereka. Camelia, perempuan yang terjebak di zona abu-abu. Camelia tidak sedang berada di posisi yang mudah. Ia bukan istri Amar, ia juga bukan keluarga kandung. Tapi, dia adalah seseorang yang hadir di setiap persidangan, berdiri di sisi pria yang kini mendekam di penjara dengan berbagai tuduhan. Namun, dalam sistem lapas, cinta tanpa legalitas tidak memiliki tempat. Meski emosinya terhubung erat dengan Amar, administrasi tetap memisahkan mereka. Dalam situasi seperti ini, seorang pasangan harus menyesuaikan diri dengan realitas birokrasi. Dan bagi Camelia, itu berarti menerima kenyataan bahwa ia bukan prioritas dalam daftar yang diizinkan untuk berkomunikasi langsung. Sebuah status yang menyakitkan, namun nyata. Solusi sementara, gunakan nama adik dan kerabat. Mengetahui bahwa jalan resmi tertutup rapat, Amar berupaya mencari celah. Ia kemudian mengusulkan solusi alternatif. Gunakan nama kerabatnya yang telah terdaftar untuk bisa menjembatani komunikasi. Dalam hal ini, dua nama muncul, Aditya Soni dan Panji. Dua orang yang masih memiliki hubungan keluarga dan telah memenuhi syarat administratif untuk masuk daftar pengunjung atau penerima panggilan video. Strategi ini membuat Camelia bisa tetap berkomunikasi, namun hanya jika ia berada di satu lokasi dengan mereka. Artinya, fleksibilitas komunikasi jadi hilang. Mereka tak bisa bicara kapanpun mau, melainkan hanya saat semua syarat itu terpenuhi secara bersamaan. Camelia tanggapi dengan tenang, ini langkah yang harus diambil. Alih-alih marah atau kecewa, Camelia merespons usulan Amar dengan kedewasaan yang mengejutkan. Ia menyanggupi usulan tersebut dan berkata, "Nanti aku coba ajuin pakai data-datanya Adit sama Panji ya." Kalimat singkat ini menandakan dua hal, bahwa Camelia memang serius dengan hubungannya bersama Amar dan bahwa ia bersedia melakukan langkah administratif tambahan untuk menjaga komunikasi tetap hidup. Ini bukan hanya soal cinta, tapi juga soal komitmen dalam menghadapi sistem yang keras. Camelia memilih berjuang melalui jalur legal yang tersedia, bukan lewat drama atau emosi. Di balik layar, aturan video call di lapas bukan main-main.
Banyak yang tidak tahu bahwa aturan video call di dalam lembaga pemasyarakatan tidak seperti panggilan biasa di luar sana. Setiap akses komunikasi harus melewati proses verifikasi yang ketat. Ada pemeriksaan data, penjadwalan, dan pengawasan ketat dari petugas. Bahkan seringkali, komunikasi hanya berlangsung beberapa menit dalam waktu yang sangat terbatas. Dan itu pun hanya untuk orang-orang yang telah disetujui. Dalam konteks ini, hubungan Amar dan Camelia harus melewati jalur-jalur yang jauh lebih rumit dibandingkan pasangan biasa. Cinta mereka harus berjalan dalam sistem yang penuh batasan. Komitmen diuji, tapi tak hancur. Yang paling menyentuh dari situasi ini bukan hanya tentang keterbatasan teknis, tetapi bagaimana dua orang yang tidak memiliki ikatan resmi tetap berusaha bertahan. Camelia, yang sejak awal mendampingi Amar dalam proses hukum, tetap menunjukkan ketulusan dan usaha nyata. Ia mencari cara agar bisa tetap terhubung, bahkan jika harus menggunakan data orang lain. Dan Amar, meskipun dalam posisi serba salah, tetap menjelaskan semuanya dengan terbuka. Ini bukan kisah cinta ideal, tapi justru karena penuh hambatan, cerita ini terasa lebih manusiawi dan nyata. Mereka bertahan bukan karena mudah, tapi karena saling percaya. Hubungan tanpa status di tengah birokrasi. Yang tak kalah penting untuk disorot adalah betapa hubungan tanpa status legal menjadi sangat rentan dalam sistem formal seperti penjara. Cinta yang tidak tercatat di atas kertas diperlakukan sebagai tidak ada. Dalam konteks hukum, kedekatan emosional tak cukup untuk membuka akses komunikasi. Inilah yang menjadi ujian berat bagi banyak pasangan yang belum atau tidak bisa menikah secara resmi. Bagi Amar dan Camelia, ini menjadi pelajaran keras bahwa untuk bisa dekat dalam sistem harus ada status yang sah. Tanpa itu, hubungan mereka hanya bisa berjalan lewat jalur tidak langsung. Akhir cerita sementara, cinta menunggu kesempatan. Meski situasi belum ideal, Amar dan Camelia memilih untuk tetap melanjutkan hubungan mereka dengan segala keterbatasan yang ada. Komunikasi mereka kini bergantung pada pengajuan data dari pihak ketiga dan kesediaan untuk mengikuti prosedur. Tidak ada jaminan semua akan berjalan lancar, tapi mereka sudah mengambil langkah pertama untuk beradaptasi. Di balik tembok Nusa Kambangan, cinta tidak benar-benar hilang. Hanya saja, ia harus menunggu momen, menunggu izin, dan menunggu status hukum yang bisa mengubah segalanya. Hingga saat itu tiba, kisah mereka akan terus menjadi catatan tentang bagaimana cinta bisa hidup meski dibatasi besi dan dokumen.